Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang di orang Yahudi ada sejenis dua aliran itu ya. Satu orang Farisi dan yang satu orang Saduki. Jadi selalu ada pertentangan di kedua aliran ini. Dan keluarlah pertanyaan orang Farisi yang mau menjebak. Sebenarnya mereka tidak mau sungguh-sungguh bertanya, tapi mau mencobai dan mau menjebak Yesus. Hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Nah, ini bisa, kalau dikatakan ini bisa salah, ini bisa salah. Tapi untuk mencobai Yesus. Begini, ada cerita, ada seorang antropolog yang ingin meneliti satu masyarakat. Terkenal masyarakat ini ada satu daerah, walaupun masih ketinggalan, tapi sangat sosial, sangat berbagi dengan yang lain. Begitu mereka diajar kata-kata yang dari kecil sampai tua. Sangat sosial. Jadi dia pergi ke sana, setelah 6 bulan di sana tinggal, dia teliti, ya ada juga benarnya. Sebelum dia pergi, meninggalkan kampung itu, dia kumpul anak-anak. Oke. Coba kalian ya, karena dia mau memberikan hadiah sebenarnya kan. Dibuatnya 50 meter sana di atas meja, ada di situ satu keranjang buah dan satu keranjang coklat dan bonbon-bonbon. Sangat suka anak-anak akan apalagi bonbon dan coklat itu kan. Kemudian disuruhnya lah. Nanti kalau saya katakan 1, 2, 3 lari. Siapa yang pertama sampai untuk dialah itu. Semua orang. Oke. Siap? Berbarislah mereka. Nanti sekali lagi ya, kalau saya hitung 1, 2, 3 lari secepatnya. Siapa yang pertama? Untuk dialah itu. Maka berbarislah anak-anak itu ada 10 orang. Ada perempuan, ada laki-laki, ada kecil gitu kan. Baru dia apalah hitungnya. 1, 2, 3. Tak ada yang lari. Si Otto rupanya orang ini pikir ya kan. Sekali lagi diterangkannya, siapa yang pertama sampai untuk dialah itu. Mengerti. Kemudian ya hitung lagi. 1, 2, 3. Kemudian mereka berjalan bersama. Tak ada yang lari. Sama-sama sampai akhirnya kan. Kenapa begini? Ada anak kecil perempuan. Bagaimana kami bisa bergembira kalau yang lain sedih? Kalau nanti satu yang mendapat, yang lain sedih, untuk apa itu? Wah, terpukullah dia. Inilah sosial luar biasa kan. Anak-anak pun sudah diajari begitu. Akhirnya sama-sama mereka sama-sama membagi. Tak ada perlombaan. Di sini para bapak dan ibu, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini luar biasa kan. Semua kata segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tak ada lagi. Sudah habislah diri kita kan untuk mencintai Allah. Itulah hukum yang utama. Tapi kemudian ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saya kira agak harus kita lihat bersama ya, dengan segenap hati. Seperti mengasihi diri. Bisa kita tipu kan, karena mengasihi diri ini bahaya kan. Ada orang yang mengasihi dirinya, ngapain aku harus kerja? Kasihan diriku, tak usah aku kerja. Begitu pula nanti kita buat kepada orang lain, tak usah kalian kerja, menganggur aja. Karena mengasihi diri, bisa juga, aku mengasihi diri, maka nisab ganjal aku. Atau mabuk-mabukan. Mengapa kau mabuk-mabukan? Aku cinta kepada diriku. Diriku suka mabuk laku. Bisa kita buat begitu. Jadi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya bagaimana aku suka begitulah ku buat kau. Ya sudah salah.
Harus kita hubungkan dia dengan mengasihi Tuhan. Kalau hanya mengasihi diri, bisa juga mengasihi diri tidak benar. Banyak orang seperti itu. Anak-anak tadi sebagai contoh dalam cerita itulah yang luar biasa. Tak seorang pun merasakan kalau aku nanti yang begini, kawanku sedih, tidak dapat coklat, hanya aku dapat coklat, untuk apa? Marilah kita berjalan bersama, sehingga mengasihi diri itu, mengasihi orang lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Harus itu. Jadi kadang-kadang mengasihi diri itu bisa sengsara. Kalau saya ingin mengasihi diri saya supaya menjadi baik, apa boleh buat, harus saya bekerja keras, harus saya belajar. Siapa pula dalam arti ini suka untuk kerja keras, suka untuk belajar, tapi mengasihi diri dalam arti supaya sesuai yang dikehendaki Allah. Kalau mengasihi diri hanya sesuai dengan kehendakku, udah rusaklah dunia ini. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, sesuai dengan kehendak Tuhan ini, marilah kita buat itu kepada orang lain, kepada diri kita juga. Kasihilah dirimu sebaik mungkin. Mengasihi diri bukan memanjakan, tapi bagaimana diriku itu supaya nanti bisa berbahagia bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Kan itu cita-cita hidup manusia. Kalau begitu aku berlaku pada diriku, begitulah aku perlakukan kepada orang lain. Barulah apa yang dikatakan ini genap. Barulah betul-betul inilah inti dari hukum Taurat dan seluruh kitab Injil. Amin.